Shalom Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, hari ini kita boleh bersama-sama datang ke hadapan Tuhan, memasuki ibadah di pagi hari ini. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan, kita mengambil saat teduh. Ku memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ibadah kita ini kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mazmur 27 ayat pertama. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Mari kita mengagungkan Tuhan yang begitu baik, yang mengasihi kita. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Ku mau memujimu, Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Kau yang layak terima Tuhan. bagi Tuhan. Hanya Tuhan yang layak terima pujian. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk.
Mari kita juga kembali mempersiapkan diri kita. Kita mau datang ke hadapan Tuhan dengan segala kerendahan hati. Kita mempersiapkan diri melalui pujian, ku tak dapat jalan sendiri. Hanya Tuhan yang menjadi kekuatan untuk kita menjalani hari lepas hari. Dapat jalan sendiri, Tuhan, tolonglah daku, biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Melewati lembah duka semu, Tuhanlah bersamaku. Di lembah duka semu, jalanku gelap dan ngeri. Tuhanku perlu pertolongan-Mu, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Mari kita bersama-sama duduk di hadapan Tuhan di dalam doa pengakuan dosa kita kepadanya. Ya Tuhan, sungguh kami bersyukur ya Allah, oleh karena Engkau penuh kasih sayang kepada kami, orang-orang berdosa yang layak Engkau murkai. Tuhan, terima kasih. Pada pagi hari ini kami masih diberi kesempatan untuk boleh datang kepada Tuhan. Biarlah kami juga merendahkan diri, kami mengakui segala dosa-dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Hari lepas hari, bahkan detik demi detik dalam kehidupan kami. Tuhan, kami sungguh memohon rahmat-Mu yang mengampuni kami, menyucikan kami dari segala dosa dan kesalahan kami, dan memampukan kami ya Tuhan, hidup untuk memuliakan nama Tuhan, selagi Tuhan memberikan kami kesempatan. Terima kasih ya Tuhan untuk karya Kristus yang ajaib, yang telah mati bagi kami, dan memberikan kami keselamatan. Tuhan, mampukan kami untuk terus hidup sebagai hamba-hamba kebenaran. Terima kasih ya Tuhan untuk pengorbanan dan kasih yang Kau berikan melalui Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dengarkanlah berita anugerah firman Tuhan pada hari ini dari Ibrani 10 ayat 19 sampai 20. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Saya mengajak kita untuk bersama-sama berdiri. Kita akan membacakan petunjuk hidup baru yang menjadi dasar bagi kehidupan kita dari Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. 1, 2, 3. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dan ayat emas kita di bulan Desember ini, kita membaca bersama-sama juga Yohanes 1 ayat 14, kita mulai dari ayatnya terlebih dahulu. 1, 2, 3, Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jemaat dipersilakan duduk.
Tuhan senantiasa berserta dengan orang-orang yang mengandalkannya. Karena apabila kita menghadapi kesulitan, kita tidak sendirian, sebab Tuhan senantiasa menopang tangannya untuk kita. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Kita bisa menyanyikan sambil bertepuk tangan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan Kita ulangi sekali lagi. tangannya. Tuhan menetapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang Tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian, kita berdiri. Mari kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Hendaklah setiap orang-orang percaya berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saya persilakan Suhana yang akan menyampaikan doa syafaat.
Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa, membawa setiap pergumulan kita kepada Tuhan di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini tepat kami memasuki minggu yang terakhir di tahun 2025, perjalanan 1 tahun dengan berbagai pergumulan yang tentunya tidak mudah. Tetapi hari ini ya Tuhan, ketika kami boleh duduk bersama-sama di hadapan hadirat Tuhan, bersama-sama dengan keluarga kami, bersama-sama dengan rekan seiman kami menyadari bahwa semua itu bukan karena kuat dan hebat kami, tetapi hanya karena anugerah-Mu semata. Dan kami juga menyadari ya Tuhan, sepanjang 1 tahun ini kami juga seringkali menjadi anak-anak yang tidak setia. Kami seringkali berlaku tidak setia di hadapan hadirat-Mu. Karena itu ya Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan mengampuni kami dan Tuhan melayakan kami. Dan kami mau mengambil satu komitmen bersama-sama ya Tuhan, untuk setia melangkah bersama-sama dengan Tuhan di tahun yang baru. Kiranya Tuhan menolong kami, Tuhan memampukan kami ya Tuhan, supaya minggu-minggu di tahun yang baru kami boleh tetap terus setia datang bersekutu bersama-sama dengan Tuhan di ibadah umum maupun di ibadah-ibadah yang lainnya. Kiranya Tuhan menolong kami dan Tuhan memampukan kami. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa untuk gereja ini ya Tuhan. 1 tahun ini Tuhan terus menuntun dengan sangat baik. Kami bersyukur untuk setiap kegiatan-kegiatan, setiap program-program, baik itu program umum maupun program komisi yang telah berlangsung dengan baik ya Tuhan. Kami berdoa kiranya setiap kegiatan-kegiatan yang telah kami lakukan bukan hanya sekedar sebuah kegiatan yang kami lakukan setiap tahun, tetapi kiranya itu boleh membawa, mendorong setiap kami anggota komisi untuk boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk setiap anak-anak Tuhan, mulai dari yang muda sampai yang tua yang telah memberi diri untuk melayani dengan setia sepanjang 1 tahun ini. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan terus memberkati mereka di dalam segala pergumulan mereka, dan kami berdoa kiranya di tahun yang baru Tuhan yang terus memperbaharui semangat dan juga motivasi kami di dalam melayani Tuhan. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan sepanjang 1 tahun ini. Tuhan telah mencukupkan segala kebutuhan dana yang dibutuhkan di dalam pelayanan di tempat ini. Kami bersyukur untuk setiap kami, setiap Bapak Ibu yang begitu terus setia memberi untuk mendukung pelayanan yang ada di tempat ini. Kiranya Tuhan yang terus memberkati, Tuhan yang terus bertambah-tambah di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemilihan majelis dan juga pengurus setiap komisi yang akan diadakan pada tahun depan. Kiranya Tuhan mari memberkati, Tuhan menolong, Tuhan yang menganugerahkan kepada gereja ini anak-anak yang terbeban, jemaat yang terbeban untuk melayani Tuhan, dan kami rindu kami boleh bersama-sama melayani, membawa gereja ini semakin terus bertumbuh di dalam Tuhan ya Bapa. Kami juga berdoa secara khusus ya Tuhan, menyerahkan Bapak Ibu jemaat yang saat ini dalam keadaan lemah tubuh. Kami menyerahkan untuk pemulihan dari Bu Lingling. Kami juga menyerahkan secara khusus untuk Bu Fani yang saat ini dirawat di rumah sakit. Kami tetap berdoa menolong ya Tuhan, kiranya Tuhan menganugerahkan pemulihan. Tuhan bekerja melalui setiap tenaga medis, setiap makanan minuman yang dikonsumsi. Kiranya Tuhan bekerja melalui itu semua untuk memberikan pemulihan bagi setiap Bapak Ibu, saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan lemah tubuh. Kami juga tetap menyerahkan ya Tuhan untuk Bapak Ibu yang saat ini di dalam masa-masa berlibur, baik yang ada di Lombok maupun yang ada di luar kota. Tuhan tetap memberkati masa liburan mereka, dan kami tetap menyerahkan perjalanan pulang mereka. Kiranya Tuhan tetap menolong, mereka boleh kembali ke Lombok dengan keadaan selamat. Terima kasih ya Tuhan, kami membawa setiap seru doa kami ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan menjawab seturut dengan waktu dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Lose. Mari kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Melalui pujian yang kita akan nyanyikan ini, mengingatkan setiap kita bahwa Tuhan itu senantiasa berperkara di dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan itu adalah Allah yang tidak pernah mengecewakan kita. Meskipun berkali-kali kita gagal, namun di situ Tuhan, tangannya, pertolongannya, penyertaan Tuhan senantiasa dari awal tahun sampai akhir tahun, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan senantiasa bersama dengan kita. Kita naikkan pujian, segala perkara dapat kutanggung.
Kita nyanyikan dari refrennya terlebih dahulu. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Segala perkara dapat ku tanggung. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tuhan penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Segala perkara dapat ku tanggung. setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Saya persilakan pendeta yang Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Mari saudara-saudara, kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih ya Tuhan bahwa kami memiliki Engkau, Allah yang adalah penolong kami yang setia. Kami sadar betapa rapuhnya diri kami di tengah-tengah dunia ini. Seringkali pergumulan yang kami hadapi di luar batas kekuatan kami. Kepandaian kami tidak mencukupi untuk menyelesaikan masalah. Kekuatan kami tidak mencukupi untuk menyelesaikan masalah. Keuangan kami tidak mencukupi untuk menyelesaikan masalah. Tapi pujian ini menguatkan kami bahwa Allah Engkau adalah Allah yang mengerti kehidupan kami yang sedemikian rapuh dan terbatas, dan Engkau datang sebagai Allah penolong kami. Mari bersabdalah ya Tuhan, oleh firman-Mu, tolonglah kami agar kami diberikan kesegaran baru dalam perjalanan rohani kami. Iman kami ditautkan kepada satu keyakinan bahwa kami punya Engkau, penolong yang setia. Di dalam nama Yesus kami serahkan pemberitaan firman Allah. Bersabdalah, pakailah hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan dan berkati jemaat-Mu dengan pengurapan Roh Kudus, agar kami semua baik hamba-Mu
dan seluruh jemaat dalam pengurapan Roh Kudus itu bisa bersama-sama menggumulkan dan menikmati firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan melanjutkan, sekali lagi hari ini kita akan melanjutkan renungan firman kita. Jadi saudara-saudara, khotbah dalam rangkaian Natal ini ada tema yang berseri kita gumulkan dari pertemuan demi pertemuan. Kalau saudara ingat pada tanggal 21 pada Natal umum kita menggumulkan Allah hadir menyelamatkan keluarga. Di sana kita belajar Allah berinisiatif masuk ke dalam realitas keluarga yang rapuh untuk mendatangkan pemulihan. Kemudian pada Natal kaum pria, di sana tema yang diangkat yaitu pria biasa dengan rencana luar biasa. Di sana kita belajar Allah memakai Yusuf seorang pria biasa menjadi sarana untuk rencana yang luar biasa tergenapkan. Kemudian yang ketiga, yaitu pada tanggal 25 Desember kemarin, kita belajar yaitu keluarga yang ditebus untuk memuliakan Kristus. Kita belajar bahwa keluarga Yusuf dan Maria itu sungguh-sungguh dikuduskan oleh Allah atau dipilih untuk tujuan yang khusus, yaitu untuk melahirkan Mesias juru selamat dunia. Dan itu luar biasa, mengingatkan kita bahwa setiap keluarga kita juga Tuhan sudah menetapkan satu rencana, dan untuk itu Tuhan ingin memisahkan kita, menguduskan kita untuk tujuan-tujuan besar itu. Dan hari ini saudara-saudara, kita akan belajar tentang Allah penolong keluarga dalam misinya. Sudah minggu lalu kita dibukakan bahwa setiap keluarga, kita belajar dari keluarga Yusuf Maria, bahwa setiap keluarga itu, pada setiap keluarga itu Allah menanamkan tujuan-tujuan untuk dikerjakan. Sangat mulia sekali. Kadang kita tidak memahami saat ini, tapi sesungguhnya Tuhan itu menetapkan tujuan-tujuan besar, rencana-rencana Allah yang baik yang sudah dipersiapkan untuk kemudian digenapkan melalui keluarga kita. Namun persoalannya saudara-saudara, dalam menggenapkan tujuan-tujuan Allah itu, kadang kita harus berhadapan dengan berupa pergumulan, tidak hanya satu, kadang itu berjilid-jilid. Dan di sana, kalau dalam pertemuan pertama tanggal 21 kita sadar keluarga itu begitu rapuhnya, diri kita itu begitu rapuhnya. Maka hari ini saya mengajak kita kembali belajar dari kehidupan seorang Yusuf dan Maria, bahwa dalam kerapuhan keluarga Yusuf dan Maria, mereka ternyata memiliki penolong yang luar biasa, penolong yang setia. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kadang kita memikirkan bahwa hidup kita oke Tuhan, hidupku kami syukuri, Engkau menetapkan rancangan dalam hidupku. Mungkin kita sudah bersyukur pada titik itu, tapi tiba-tiba kita terkejut karena kemudian kita berhadapan dengan masalah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau misalkan kemarin kita ikuti secara kronologis dalam perjalanan Yusuf Maria, kan mereka menjadi saksi, menyaksikan kemuliaan Kristus itu dalam contoh awal, maksudnya dalam pelayanan awal mereka melalui saksi-saksi awal kelahiran Yesus. Ada gembala-gembala, ada Simeon dan Hana, dan yang terakhir yaitu para Majus. Sebenarnya kalau misalkan dibuat drama Korea gitu, ini kan happy ending bukan? Raja-raja datang memberikan persembahan. Wah, sudah itu. Happy ending lah kan gitu. Sudah selesai, nggak ada masalah lagi. Ternyata kalau kita baca saudara, waduh, masalahnya lebih besar dari semula.
Kalau semua masalahnya yang pertama mungkin oke, mereka takut nih kalau hukuman sosial. Wah, tunangan saya hamil, nanti kalau ada hukuman. Nah itu kan sudah selesai, pada saat mereka menikah tidak ada masalah lagi. Wah, masalah lagi muncul. Mereka harus tiba-tiba muncul perintah untuk sensus penduduk. Orang harus kembali ke daerah asal. Wah, jalan luar biasa saudara. Dari kemudian mereka dari Nazaret harus ke Bethlehem. Jauhnya minta ampun. Dan belum ada kendaraan yang baik. Mereka hanya memakai transportasi apa adanya. Mungkin berjalan kaki. Kalau dalam gambaran-gambaran mereka naik keledai. Itu gambaran-gambaran kan. Kita tidak tahu apakah benar-benar naik keledai kan gitu. Nah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tapi itu masalah juga kan. Nah sudah selesai. Wah, masalah lagi muncul. Cari penginapan nggak ada, padahal sudah mau lahirkan. Harus ada di kandang. Tapi kan kemudian setelah lahir kemungkinan banyak penafsir, wah akhirnya sudah ada orang sudah pada selesai sensus, mungkin ada beberapa tempat yang kosong, mereka akhirnya tinggal di satu rumah penginapan dan akhirnya satu kali orang-orang Majus itu datang. Nah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, masalahnya kan waktu itu orang Majus datang langsung ke kerajaan tuh, nanya, di manakah raja orang Yahudi yang baru lahir itu? Kami ingin menyembah dia. Kami sudah lihat bintangnya, kami ingin menyembah dia. Wah, dan geger. Herodes panggil ahli-ahli kitab, tanya, di mana sebenarnya? Ahli kitab tahu, lihat nubuatan-nubuatan. Dan dalam nubuatan itu kan memang catatannya ada di Bethlehem, bukan? Nah saudara-saudara akhirnya, ngomong kan, kamu pergi ya. Herodes ngomong ke orang-orang Majus, kamu pergi, cari dia, kalau sudah ketemu kamu balik, aku pun ingin menyembah bersama-sama dengan. Padahal triknya aja kalau ketemu mau dibunuh sebenarnya kan saingan gitu. Nah ternyata saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, orang Majus kan waktu itu enggak balik. Karena diperingatkan dalam mimpi, jangan kamu balik. Kamu langsung pergi ke daerahmu, kembali ke daerahmu. Dan mereka pilih jalan lain. Itu dalam catatannya jelas sekali. Dalam catatan Matius. Mereka pilih jalan lain. Nah saudara-saudara, Herodes nunggu-nunggu nih. Mana ini orang Majus? Nggak datang-datang. Maka kemudian kalau misalkan kita lihat saudara. Ini sebelumnya. Ini Herodes kan berencana. Wah ini dikibulin sama orang Majus. Maka kemudian dia akhirnya keluarkan perintah untuk untuk membunuh anak-anak 2 tahun ke bawah. Nah saudara-saudara, ini sebelum perintah itu diberikan, Tuhan itu menolong dengan berikan mimpi kepada Yusuf. Setelah orang-orang, ini judulnya penyingkiran ke Mesir. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman padamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangun, diambilnya anak itu beserta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Kemudian, nah ini kan baru kemudian Herodes kan, ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan orang-orang Majus itu, ia sangat marah lalu menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahui dari orang Majus itu. Dengan demikian genaplah yang difirmankan oleh Nabi Yeremia, terdengarlah suara dari rumah, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Nah saudara, kemudian setelah mereka beberapa waktu di Mesir dan kemudian Herodes itu mati, akhirnya Tuhan berkata lagi kepada Yusuf, bangunlah,
ambillah anak itu serta ibunya, berangkatlah ke tanah Israel karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut kejahatannya ini kayak sama. Karena dinasihatkan dalam mimpi, nampaknya Yusuf mendapatkan mimpi lagi. Pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Saudara, kalau di sini kita melihat ternyata Natal yang kita dalam gambaran kita, maksudnya representasi kita dalam Natal penuh kegembiraan, penuh sukacita. Ternyata ada satu sisi kisah di mana itu sangat mencekam. Saudara, Natal yang kita gambarkan penuh kegembiraan. Memang kan penuh kegembiraan, saudara. Dari gembala-gembala, paduan suara yang luar biasa. Dan kemudian setelah itu Simeon Hana, puji-pujian di bait Allah. Dan kemudian orang Majus membawa persembahan. Itu luar biasa, penuh kegembiraan. Tapi pada sisi ini, saudara, kita melihat Natal itu begitu mencekam, penuh air mata, penuh teriakan, kesedihan. Karena apa? Herodes dengan kejamnya, semua anak-anak yang ada di Bethlehem, anak 2 tahun ke bawah, yang laki-laki dibunuh. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya Bethlehem kota kecil yang kemungkinan pada saat itu penduduknya tidak kurang lebih 1000-an. Nah, kemungkinan ada anak-anak di bawah 2 tahun itu sekitar 10 sampai 20-an atau 30 sampai 40-an anak. Tapi saudara, di satu desa yang bernama Bethlehem dengan pembunuhan sekitar sejumlah itu telah mendatangkan sebuah teror yang luar biasa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi pada saat mungkin kita pada satu titik melihat kejadian orang Majus, kita mungkin ini happy ending. Mungkin juga kita melihat Tuhan, terima kasih Engkau menyatakan luar biasa. Tuhan menyatakan bahwa keluarga kami sudah tahu misi Allah untuk kami lakukan melalui keluarga kami. Puji Tuhan. Kami sudah tahu Tuhan, inilah pelayanan yang Tuhan berikan kepada kami. Puji Tuhan. Oh, ini beban pelayanan yang Tuhan berikan kepada kami. Puji Tuhan, kami dipercaya untuk membesarkan anak-anak agar anak-anak kami bisa menjadi alat kemuliaan anak Tuhan. Mungkin kita pada titik itu sudah bersyukur karena kita harus tahu. Tapi kemudian tiba-tiba ada masalah besar mengejutkan kita. Bukankah ini yang dialami oleh Yusuf Maria? Tadi luar biasa. Sedih banget gitu loh. Katanya saya dipercaya untuk melahirkan juru selamat. Tapi tiba-tiba lahirnya cuma di kandang. Tapi puji Tuhan, Tuhan teguhkan. Oke, ada gembala, ada kemudian Simeon Hana dan ada orang Majus. Tapi kok sekarang harus kemudian pergi sebagai pelarian, sebagai pengungsi. Waduh saudara, kada dekat itu dari mana namanya? Dari Bethlehem kemudian ke Mesir, bukan tempatnya dekat. Saudara-saudara, mungkin dalam penggalan waktu perjalanan hidup kita dan keluarga kita, mungkin kita menghadapi seperti itu. Dan kemudian kita bertanya, jika aku sungguh ada dalam rencana Allah, mengapa hidupku justru dipenuhi masalah? Jika aku ada dalam rencana Allah, jika ada tujuan-tujuan Allah, mengapa hidupku justru dipenuhi masalah? Mungkin pertanyaan kita seperti itu.
Jika keluargaku berjalan dalam kehendak Tuhan, mengapa kami harus menghadapi tekanan, mengalami ketakutan, mengalami ketidakpastian? Saudara, Yusuf Maria ini tadi sudah happy ending kayaknya. Dramanya mulai lagi. Sudah klimaks, turun lagi. Jeglek gitu. Saudara-saudara, hidup kayaknya kayak kemarin saya dari mana namanya, sempat kami pergi ke Gili Trawangan, baliknya hujan plus gelombangnya gede. Wah, paling saudara-saudara, kok kayaknya hidup berangkatnya tenang, enak. Tiba-tiba saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah kita sedang mengalami kayak gini? Kita bertanya-tanya, Tuhan, kenapa? Bukankah seharusnya rencana Allah membawa rasa aman? Bukan menjadikan kami sebagai pelarian dan harus bercucuran air mata. Saudara, anak lagi cili, baru kecil kan gitu. Kok ya harus jadi pelarian lagi? Saudara, itu kisah tahun 2000 saya pelayanan di pinggiran kota Pontianak. Saya membantu tempat pelayanan teman saya. Dia ada di seberang Sungai Kapuas. Dia merintis, di situ ada komunitas HK. Jadi mereka dari keturunan dari Tiongkok sana ya. Mereka dulu dari nenek-nenek mereka di sana, dan mereka menjadi petani-petani sayur di daerah situ. Nah, saudara, waktu itu kami melayani di sana. Saya dengan teman saya merintis di situ. Dan menariknya ada satu ibu, luar biasa. Ibu ini cinta Tuhan sekali. Dia punya 2 anak. Seingat saya punya 2 anak karena sudah 25 tahun lalu, agak lupa. Waktu itu rambut saya masih hitam. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, wah, ibu ini cinta Tuhan. Dulu sempat ikut sekolah Alkitab di Malang, yang di Lawang namanya sekolah LBTC itu ya. Nah, dia sekolah di situ, dan kemudian saudara, dia memang tidak pelayanan. Dia menikah dengan seorang laki-laki yang tidak percaya Tuhan. Suaminya menjadi pedagang sayur. Jadi pakai perahu naik Kapuas, dibawa ke pasar yang ada di Pontianak, kota Pontianak. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, satu kali dia serahkan itu untuk kami perintisan, rumahnya dipinjamkan. Wis pokoknya pakai Om untuk. Jadi kami buka sekolah minggu di situ. Saudara, satu kali suaminya kan lagi di jualan sayur di pasar. Suaminya ini namanya suami belum kenal Tuhan, saudara. Wah, dia suka mabuk, dan kemudian waktu itu main judi. Mungkin saudara ya lagi main judi sama temennya, sama-sama mabuk. Temennya itu yang sama-sama mabuk, pukul dia pakai kayu sampai mati ini Bapak. Ibu ini kemudian kecewa sama Tuhan, dia ngomong gini, saya sudah berusaha setia sama Tuhan, rumahku tak persembahkan untuk pelayanan, lah kok kayak gini. Sebenarnya mungkin realitas hidup yang kemudian terjadi dalam hidup kita. Kita berjumpa dengan rupa-rupa masalah, padahal kita, Tuhan, aku tahu Engkau menguduskanku, satu Engkau memulihkanku, kami yang biasa-biasa Tuhan pilih, Tuhan kuduskan, dan kami ini Engkau jadikan sebagai alat untuk memuliakan Tuhan dengan tujuan-tujuan Tuhan dalam hidup kami dan keluarga kami. Kemudian, kenapa ada masalah ini Tuhan? Mungkin pertanyaan Yusuf Maria mungkin terlintas kayak gitu. Tadi yakin sekali, tapi kemudian, aduh kok gini lagi ya? Tapi mereka berusaha taat, yang menarik. Nah, saudara-saudara, panggilan dan realitas masalah ini kayak 2 sisi mata uang. Saudara, Natal tidak selalu bicara tentang aman dan nyaman. Ada bayi yang terancam, ada keluarga yang harus melarikan diri, dan ada masa depan yang tidak pasti. Iman keluarga seringkali diuji justru setelah Allah menyatakan kehendaknya.
Sudah tahu kehendak Tuhan. Kan keluarga itu harus sungguh-sungguh tahu, menggumulkan. Tuhan, apa mau Tuhan atas hidup kami untuk memuliakan Kristus? Itu kita harus tanya sungguh-sungguh. Bersyukur saudara-saudara di antara saudara-saudara sudah mulai mengenal tujuan-tujuan Tuhan yang taruh dalam hidup saudara. Nah, saudara coba kita lihat, waduh ini sudah tahu tujuan Tuhan, tapi kemudian kok menghadapi masalah. Tapi justru di situ, pada saat kita sudah mengetahui itu, justru iman kita diuji. Di mana Allah sudah menyatakan kehendaknya, tapi kemudian iman itu harus diuji. Nah saudara, namun menariknya bahwa Allah itu tidak meninggalkan keluarga di tengah badai masalah. Buktinya kan 2 kali, tercatat 3 kali berarti ya. 3 kali Tuhan mengunjungi Yusuf sebagai imam, pemimpin keluarga melalui mimpi. Yang pertama kan waktu itu sebelum Herodes mengeluarkan titah pembunuhan, dia ditolongnya keluarga ini melalui mimpi ini. Kamu pergi ya? Nah setelah kemudian Herodes mati, di Mesir mereka kan sudah pergi ke Mesir. Tuhan menunjukkan diri lagi melalui mimpi malaikat yang datang. Kamu balik kok ke Israel. Wah setelah di sana ternyata wah anak Herodes jahat juga ini. Lalu kemudian wah muncul ketakutan. Saudara, itu menarik sekali bahwa di sana dalam catatan Matius ini jelas disebut bahwa Yusuf mengalami ketakutan. Saudara, orang yang tahu tujuan Tuhan tidak kemudian serta-merta kehilangan kerapuhannya. Wajar kalau misalkan kita takut, khawatir. Yusuf takut, saudara. Lalu kemudian, tapi menariknya dalam ketakutan dan kemudian juga diberitahukan dalam mimpi. Ya wes, kamu pergi ke Nazaret. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Menarik sekali bahwa Tuhan itu tidak meninggalkan kita. Dan sepertinya mungkin kita bertanya, loh Tuhan bener tak? Yusuf Maria mungkin kalau misalnya saya jadi Yusuf, istri saya jadi Maria, mungkin bertanya, loh Tuhan bener tak? Kok ke Mesir? Ini juru selamat loh. Kok ke Mesir? Kemudian juga misalkan, loh kok ke Nazaret? Kota raja besar itu Yerusalem, bukan Nazaret. Tapi saudara perhatikan, menarik sekali. Kalau kemarin saya sampaikan, Matius itu ditulis untuk meneguhkan iman orang-orang Yahudi yang ragu-ragu, mempertanyakan, sungguh enggak Yesus ini adalah Mesias. Menariknya, Matius mengutip nubuatan di dalam perjanjian lama untuk kemudian ditampilkan sebagai ayat yang meneguhkan. Nah ini perhatikan saudara. Lalu kan mereka menyingkir ke Mesir. Tapi menarik kan, mungkin kita bertanya, loh kok ke Mesir? Tapi perhatikan, dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Dari Mesir kupanggil anakku. Dan kemudian waktu mereka lari ke Nazaret, Matius juga katakan, hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia disebut orang Nazaret. Sudah perhatikan. Ini menjadi kayaknya di tengah situasi yang chaos itu. Waduh, kami nggak tahu kok jatuh kayak gini. Waduh, kok lari ke Mesir? Waduh, kok lari ke Nazaret? Tapi sesungguhnya perjalanan itu sudah ada dalam rancangan Tuhan yang begitu detail. Rancangan kekal Allah. Bahkan sebelum Yusuf Maria ada, ini sudah dibuatkan. Bahwa nanti anak Allah itu akan muncul dari Mesir. Dan juga akan disebut orang Nazaret. Sudah perhatikan baik-baik. Mungkin pergumulan kita rasanya chaos benar hidup kita. Kacau balau. Kemudian kita kayaknya dibimbing ke arah yang tidak kita suka.
Tapi sesungguhnya di sana Tuhan sedang beracara. Di tengah kondisi yang di luar prediksi dan di luar harapan kita, di situ Allah sedang menetapkan dan menggenapkan rencananya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya kalau misalkan kita lihat perjalanan hidup Yusuf dan Maria, maka satu kalimat yang kita bisa sampaikan, dinyatakan bahwa dalam segala masalah dari awal mereka mendapat penyataan bahwa mereka harus menjadi sebuah keluarga. Dan kemudian Yesus itu dilahirkan dari keluarga mereka. Begitu banyak masalah, sesungguhnya Tuhan itu sudah menunjukkan pertolongannya. Tidak hanya dalam perjalanan yang tadi saya sampaikan, dari Bethlehem ke Mesir, dari Mesir kemudian menuju ke Nazaret. Tidak hanya itu, dari awal sampai akhir perjalanan hidup mereka, sesungguhnya kita melihat tangan Tuhan yang terulur menolong mereka. Dan pertolongannya itu begitu lengkap. Saudara, mari kita lihat. Pada saat kita melihat keluarga ini, maka pertolongan Allah itu begitu nyata. Allah yang memanggil itu tidak memanggil tanpa menolong. Ini juga jadi kekuatan kita. Saudara, kita semua memiliki misi Allah yang harus kita kerjakan. Mungkin kita berhadapan dengan masalah, tapi sesungguhnya kita punya Allah yang memanggil kita, menetapkan kita dalam rencana. Dia akan senantiasa menolong kita. Pertolongan Tuhan itu bersifat utuh. Jiwa dikuatkan, iman diteguhkan, kebutuhan dicukup. Itu yang kita lihat dalam diri keluarga Yusuf dan Maria. Coba kita lihat satu-satu. Allah menolong secara psikologis. Coba ya kita lihat. Mereka itu waktu mendapat berita dipilih oleh Tuhan, kamu harus nikahi Maria. Maria, kamu akan hamil. Itu secara psikologis stres luar biasa. Tapi perhatikan, Allah menolong mereka. Maria yang ragu-ragu ketemu Elisabeth. Elisabeth meneguhkan dia. Dan kemudian waktu mereka Yesus lahir di kandang itu, bukankah makin stres lagi? Katanya melahirkan juru selamat, kok lahirnya di kandang. Tapi kemudian Tuhan hadirkan para gembala. Kekuatan kehadiran ini luar biasa. Cerita, kegembiraan, dilihat, luar biasa. Dan kemudian waktu kebait Allah mau menyunatkan Yesus, ketemu Simeon. Setelah beberapa waktu lagi, dia ketemu raja-raja. Itu kekuatan. Dihiburkan jiwa. Nah saudara, ini juga jadi pelajaran bagi kita. Sesungguhnya pada saat saudara-saudara kita dalam pergumulan, jadilah orang-orang yang seperti ini. Waktu Ayub dalam masalah, siapa yang datang? Teman-temannya. 3 hari 3 malam ikut puasa bersama dengan siapa? Bersama dengan Ayub. Cuma duduk tok, ikut. Di situ diam di tengah abu dan debu. Saudara, ada titik itu oke. Kadang kita hanya butuh orang itu hanya butuh kita ada di sebelah, memberikan kekuatan secara psikologis. Jangan banyak ngomong dulu, karena setelah itu teman-teman Ayub itu ngomong, wah nuduh Ayub. Akhirnya Ayub ngomong apa? Dasar kalian penghibur sialan. Itu saudara, kata sialan hanya 1 kali dalam Alkitab, nyebut konco-koncone itu, konco-koncone Ayub. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali, Tuhan tidak hanya meninggalkan mereka dalam masalah mereka. Tuhan itu datang menolong, meneguhkan jiwa, menguatkan secara psikologis. Saudara-saudara, yang kedua, Allah menolong secara spiritual. Nah ini kan menarik juga. Satu, kesaksian Elisabeth juga. Kesaksian Elisabeth luar biasa. Kemudian kesaksian para gembala. Kami sudah melihat malaikat. Kami dikatakan begini-begini. Simeon Hana berkata, wah aku ini, Roh Kudus ngomong, aku gak akan mati sebelum melihat Juru Selamat.
Dan anak juga setelah itu kan bersaksi, ini loh orang yang nantikan Israel. Saudara, luar biasa. Ada perkataan firman yang disampaikan. Kemudian juga kesaksian dari para majus. Ini belum ditulis ya. Kesaksian para majus. Ini saudara, ini juga menjadi sebuah, kami telah melihat bintang, bahkan saudara-saudara. Ini luar biasa, Maria Yusuf. Ilmu pengetahuan pun membuktikan. Luar biasa. Dan ya mimpi-mimpi ilahi yang dialami Yusuf itu bagian daripada di mana Tuhan meneguhkan secara spiritual. Sudah di tengah masalah, Tuhan mendampingi, menunjukkan pertolongan kepada kita untuk memahami realitas masalah dalam terang firman. Dalam pandangan Allah. Ini penting untuk kemudian orang Kristen selalu mencintai firman. Sehingga pada saat ada masalah datang, firman itu akan menolong kita, mengajar kita. Saudara, yang ketiga, yang menarik. Oke, Tuhan, Engkau sudah kuatkan jiwa kami. Secara psikologis, Tuhan dukung kami. Puji Tuhan, Tuhan sudah firman-Mu jelas melalui kesaksian dari beberapa orang yang Engkau hadirkan bagi kami. Kami bersyukur. Tapi Tuhan melarat. Gak ada apa-apa, tapi luar biasa. Tuhan juga menolong mereka secara materi. Mengirimkan orang-orang Majus, raja-raja dari timur, membawa apa? Emas, kemenyan, dan mur. Pertolongan Allah itu bersifat holistik atau menyeluruh. Allah itu tidak membiarkan kita. Mungkin satu saat kita menghadapi kekurangan, izinkan itu terjadi. Karena sesungguhnya Tuhan punya waktu untuk juga menolong kita sedemikian untuk mencukupkan segala kebutuhan kita. Nah, saudara, dari sana kan kita belajar. Ya Tuhan, memang dalam kami memenuhi panggilan-Mu, kami kadang harus berhadapan dengan masalah. Tapi ternyata di tengah-tengah masalah, Engkau tidak membiarkan kami. Engkau selalu turun tangan menolong kami. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ada masalah, itu tidak sama dengan Allah menjauh. Masalah sering menjadi tanda Allah sedang mengerjakan rencananya. Kayak tadi kan, mosok suruh ke Mesir. Ternyata ada nubuatan Tuhan gitu. Mereka memang harus ke Mesir gitu. Supaya genap itu nubuatan. Dari Mesir ku panggil anakku. Loh, kok kami ini keturunan Daud? Kok enggak di Yerusalem aja, kota raja besar? Kenapa harus ke Nazaret? Orang itu akan disebut orang dari Nazaret. Luar biasa. Pada saat kita lari, mungkin dalam pergumulan, kayak berat sekali kita sedang terbawa, terombang-ambing. Sesungguhnya pada saat kita ada di sisi ini atau di sisi itu, sesungguhnya Tuhan sedang membawa kita dalam rencananya. Dan Dia sedang menggenapkan hal baik yang ingin ditumbuhkannya di dalam hidup kita. Saudara, yang kedua, ketaatan itu lebih penting daripada kepastian. Enggak lihat masa depan mereka. Tapi yang terpenting adalah taat. Allah memimpin keluarga selangkah demi selangkah melalui ketaatan. Yusuf enggak lihat jelas sungguh-sungguh. Enggak lihat jelas. Mungkin saat ini saudara membesarkan anak-anak. Waduh, ngeluh sirai kita. Ini anak ini mau jadi opo? Nah, dikasih tahu gak? Mungkin yang pasangan-pasangan muda lihat anak-anak yang masih kecil, kok gitu. Karena mungkin kita melihat keluarga kita, kok kayak gini. Saudara, ingatlah baik-baik. Kayaknya mungkin belum jelas, tapi tetaplah taat. Jalani hidup dalam ketaatan, karena Tuhan sedang bekerja. Ketaatan lebih penting dari kepastian. Amin. Ini kata yang baik. Ketaatan lebih penting daripada kepastian. Dan itu yang dihidupi oleh Yusuf dan Maria. Dan yang ketiga, mereka butuh
Dalam keluarga ini kita mendapati kesetiaan menggenapi misi Allah. Saudara, mereka kembali ke Nazaret walaupun dalam pikiran mereka kok ke Nazaret kan itu. Tapi sesungguhnya di sanalah tempat itu juru selamat dibesarkan. Sampai akhirnya kan Yesus memulai pelayanan. Ini nanti kita memang muncul pada Yusuf umur 12 tahun. Tapi saudara, akhirnya kan muncul waktu Yesus dikenal sebagai juru selamat. Waktu dia mulai pelayanan pertama. Saudara, mari kita kembali memikirkan panggilan kita. Ya Tuhan, Engkau menetapkan keluarga kami untuk memuliakan Kristus. Tapi masalah itu datang, jangan kecil hati. Saudara, mari kita lihat sungguh-sungguh. Pada saat ada masalah datang, mari kita percaya masalah itu tidak membatalkan rencana Allah. Percaya. Masalah itu tidak akan membatalkan rencana Allah. Masalah bukan bukti Allah menjauh, tetapi seringkali tanda Allah sedang bekerja lebih dalam. Tetaplah taat, ikuti Tuhan selangkah demi selangkah. Keluarga ini pakai Allah, bukan keluarga yang tahu segalanya, tetapi keluarga yang mau taat hari ini, hari demi hari. Yang ketiga, hiduplah setia. Jadikan rumah kita sebagai ladang misi Allah. Rumah yang setia kepada Tuhan adalah tempat Kristus dimuliakan dan misi Allah dijalankan. Kalimat penutup khotbah ini. Allah menolong keluarga kita. Bukan supaya hidup kita bebas dari masalah. Tetapi supaya keluarga kita, melalui keluarga kita, Kristus dimuliakan dan misi Allah digenapi. Pada saat masalah datang, jangan kecil hati. Jangan kecil hati. Allah bersama-sama saudara dan Dia akan nolong kita. Karena Dia punya misi yang harus digenapkan oleh kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang kami dengar pada hari ini. Yusuf Maria dalam panggilan Allah melahirkan dan membesarkan juru selamat. Mereka berhadapan masalah demi masalah, pergumulan demi pergumulan. Tapi di tengah-tengah pergumulan itu kami bisa melihat catatan yang jelas bahwa Allah menolong mereka. Tuhan menguatkan jiwa mereka. Tuhan menguatkan iman mereka. Tuhan memelihara dan mencukupkan kebutuhan mereka. Biarlah kami percaya juga dalam hidup kami. Di tengah pergumulan masalah yang mungkin saat ini kami hadapi, Tuhan tidak tinggalkan kami. Ajari kami taat selangkah demi selangkah, walaupun kami tidak jelas melihat masa depan kami. Dan ajar kami setia. Setia di tempat mana Tuhan menempatkan kami. Karena pada saat kami setia, misi Allah bisa digenapkan. Kemuliaan Allah bisa dinyatakan. Terima kasih. Berkati seluruh jemaat-Mu melalui firman Tuhan ini. Biarlah kami dihiburkan, ditolong, dan dikuatkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Kita bersyukur kita telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan menolong kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan membawa ucapan syukur kita sebagai landasan firman Tuhan-Nya. Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita akan memberikan persembahan kita naikkan pujian tabur waktu pagi.
persembahan, minta Presiden Pak Bambang berdoa. Baik, jemaat sekalian, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Saya mengundang kita untuk berdiri. Kita mengembalikan segala pujian, hormat, dan kemuliaan bagi nama Tuhan, doksologi, dan doa berkat oleh Pendeta Yance. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dan terimalah berkat Allah. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Sang Anak, persekutuan penghiburan pertolongan Roh Kudus, kiranya menyertaimu dari sekarang sampai selama-lamanya, dan menjadikanmu keluarga-keluarga yang terus memancarkan Kristus. Dalam segala pergumulan masalahmu, terimalah pertolongan Allah dalam kehidupanmu. Amin. Dipersilakan duduk. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.